Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara para bapak-bapak dan para hadirin sekalian Jumat, musholah Nurul Fajar, yang mudah-mudahan pada malam hari ini bersama kita selalu mendapatkan hikmah, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi niat baik kita selalu dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Pada malam hari ini kita biasa sebulan sekali kajian pelajaran ilmu tauhid, ya, masih di dalam pembahasan tentang sifat-sifat uluhiyah, tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat ketuhanan, ya, di mana sudah kita bahas dari awal, ya, pertemuan kita sifat-sifat uluhiyah, tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang terangkum, ya, ada 20 sifat, baik sifat wajib ataupun sifat mustahil. Nah, kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang pembagian dari segi nama terhadap sifat-sifat tersebut. Jadi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20. Itulah yang disebut dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Yang sifat tersebut hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawanannya sifat mustahil. Juga ada 20 sifat, ya. Yang sifat tersebut itu mustahil bagi Allah taala. Tetapi sifat mustahil ini menjadi sifat buat makhluk, khususnya buat kita sebagai manusia. Itu yang disebut atau dinamakan dengan sifat uluhiyah. Jadi sifat uluhiyah itu milik Allah, sifat uluhiyah itu milik makhluk atau milik kita sebagai manusia. Ya. Sifat uluhiyah itu sifat wajib. Sifat uluhiyah itu sifat mustahil dan bagi Allah menjadi sifat kita sebagai makhluk. Ya. Sudah kita bahas, ya, secara terperinci berikut dalil-dalilnya dari pertama hingga akhir. Sekarang lanjutannya, dari 20 sifat wajib tersebut itu dibagi menjadi 4 sebutan atau 4 nama. Yang pertama itu disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua disebut dengan sifat salabiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Jadi 20 sifat ini dibagi menjadi 4 nama. Sifat nafsiyah itu isinya 1, yaitu sifat wujud, ya. Kemudian sifat salabiyah itu isinya ada 5. Dari mulai kitab, mukhalafah lil hawadis, yang binafsihi dan wahdaniyah, ya. Kemudian wujud, kita, bako, ya, dan
itu sifat salabiyah ya dimulai dari sifat qidam. Qidam baqa mukhalafah lil hawadits qiyam bi nafsi dan wahdaniyah. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani, itu isinya ada 7 sifat ya, yaitu dari mulai qudrah ya, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam ya, ada 7 sifat. 7 sifat itu disebut dan dinamakan namanya sifat ma'ani. Yang terakhir sifat ma'nawiyah, juga isinya ada 7 sifat ya, mulai dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakan, bima. Jadi 20 sifat ini dipecah menjadi 4 nama ya. Sifat nafsiyah 1, sifat salabiyah 5 jadi 6, ditambah sifat ma'ani 7 jadi 13, ditambah sifat ma'nawiyah 7 jadi 20 ya. 20 sifat uluhiyah atau sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Nah sekarang pengertiannya apa itu ya, apa yang disebut dengan sifat nafsiyah? Artinya sifat nafsiyah itu adalah sifat kepribadian ya, dan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Jadi sifat wujud itu secara hakikat hanya milik Allah, tidak dimiliki oleh selain Allah Ta'ala, atau tidak dimiliki oleh makhluk. Jadi makhluk termasuk kita ini tidak memiliki, tidak punya sifat wujud. Arti wujud itu ada ya, wujud artinya ada. Jadi yang punya sifat wujud atau sifat ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita makhluk, apalagi manusia ya, kita ya khususnya tidak punya itu sifat wujud, tidak punya sifat ada. Loh, kalau kita sekarang ini ada, kita bahasanya bukan ada sebenarnya, tapi diadakan. Ya, namanya diadakan. Jadi berarti kalau bahasanya diadakan itu butuh proses, itu ada sabab, itu ada perantara, gitu. Tapi kalau Allah bukan diadakan, tapi ada, Allah wajib ada, gitu. Berarti kalau Allah punya sifat ada itu wujud itu milik Allah, berarti adanya tidak berproses, adanya tidak bersabab, adanya tidak berperantara. Allah wajib ada, titik. Gak boleh ditanya di mana adanya Allah, sejak kapan adanya Allah, sampai kapan adanya Allah. Gak boleh. Kenapa? Pertanyaan itu bukan buat Allah, buat makhluk. Jadi kalau adanya wajib mah gak bisa dipertanyakan. Orang adanya gak pakai proses, nggak ada sabab, nggak berawal, nggak berakhir, nggak begini, nggak begitu, ya. Jadi gimana? Udah Allah wajib ada, ya. Lempengan itu tuh bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk diimani, ya. Jadi kita wajib mengimani, meyakini bahwa Allah wajib ada, titik gitu, ya. Jangan dibayangin di mana ya adanya Allah, lagi ngapain ya Allah sekarang, ya. Itu pertanyaan itu buat makhluk ya, bukan buat Allah. Gitu. Karena ini wujud hanya milik Allah, ya, maka disebut sifat nafsiyah, sifat khusus untuk Allah. Jadi contohnya, aku mau mengambil ya contoh atau analogi kepada yang lain. Contohnya sifat manis itu punya siapa? Punya gula ya. Jadi dimanapun ada rasa manis, itu manis sifat nafsiyah buat gula, tidak dimiliki oleh yang lain. Oh saya ini minum teh manis,
bukan manis dia tapi dimanisin gitu bahasanya. Jadi ada bahasa manis, ada bahasa dimanisin. Kita makan kue manis, maka minum teh manis, minum sirup segala macam ya. Banyak makanan minuman yang ketika kita makan, ya kita minum itu terasa manis, ya. Tetapi rasa manis itu bukan punya mereka nih, ya. Kenapa? Itu rasa manis punya gula, sifat nafsiyah buat gula. Nah kalau ini makanan minuman, ini berarti makhluk dimanisin dia, gitu ya. Oh itu tebu manis tidak dikasih gula. Oh itu buah-buahan ya secara alami manis dia memiliki zat gula gitu. Ya tetap gula itu nggak, artinya manis itu nggak bisa pindah kepada benda yang lain karena sudah ditentukan sama Allah yang hanya manis itu sifat khusus buat gula. Kalau yang lain manis itu bukan manis tapi dimanisi. Allah itu ada, yang lain nggak punya sifat ada. Loh ya, ini kita ada sekarang. Makhluk langit, bumi, segala macam makhluk ada, bukan ada. Diadakan itu lah contoh yang gampang kita pahami. Ya, tuh itu namanya banyak disebutnya sifat sifat pribadi. Itu. Nah ini mempelajari sifat nafsiyah ini, sifat wujudnya Allah Ta'ala ini, ya, ketika kita tahu gitu bahwa sifat wujud, sifat ada hanya milik Allah. Berarti makhluk tidak memiliki sifat ada. Kalau sekarang ada, bukan ada tapi diadakan. Seperti gula itu manis, ya. Jangan ditanya kenapa manis itu gula. Memang udah zat sifat gula itu manis gitu, ya. Kalau yang lain manis, kue, minuman segala macam banyak manis. Itu bukan manis tapi dimaniskan agar terdapat zat gula di dalamnya sehingga manis. Ya. Nah maka wujud ini namanya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Lawanannya apa itu sifat uluhiyah yang namanya wujud? Wujud kan cuma milik Allah. Kalau kita apa yang kita nggak punya sifat wujud? Kita lawanannya namanya sifat adam. Artinya adam itu ketiadaan. Ya. Jadi hakikatnya makhluk ini termasuk kita adalah tiada, bukannya ada. Ya. Dari tiada kemudian menjadi ada, itu kan ada proses tuh. Ya. Maka proses itu namanya diadakan. Gitu. Nah sehingga ketika manusia menyadari, makhluk menyadari bahwa dia tidak punya sifat ada tapi diadakan, berarti ini adanya berproses bersabar. Maka ketika dia sadar itu akan muncul sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Oh kalau begitu nih kita sifat ada yang ada sama kita nih bukan punya kita, ya. Ini barang pinjaman, gitu. Ini titipan, ini amanah yang sifatnya sementara, gitu, ya. Yang satu saat dia bakal diambil sama yang punya sifat wujud tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi mempelajari sifat-sifat uluhiyah ini, sifat-sifat ketuhanan ini akan melahirkan sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Dalam rangka untuk membimbing kita, ya, menuju kepada arah tujuan hidup yang jelas. Ya, sebab orang kalau tidak ada bimbingan agama, dia nggak punya tujuan hidup mau kemana, ya, dia nggak punya arah hidup mau kemana. Sekalipun dia tahu besok bakal mati, dia pikir setelah mati selesai, ya. Jadi manusia berakhir setelah dia mati, dipendam, masuk kuburan, jadi tanah, udah selesai, nggak ada kehidupan lagi. Tuh, kalau tidak ada bimbingan agama maka seperti itu. Maka agama yang membimbing kita supaya punya tujuan hidup yang jelas. Sekalipun ini wujud bukan punya kita tapi punya Allah, dan di alam dunia sifatnya hanya sementara, tapi besok di akhirat sifat wujud ini akan Allah berikan kepada kita. Jadi bahasnya kalau di alam dunia mah dipinjemin, kalau namanya barang pinjaman ada batas waktu. Ya, kita pinjam motor sama teman, ya.
paling lama kan kita pinjam hitungan hari, ya. Taruhlah 1 minggu itu udah paling lama, ya. Setelah 1 minggu kita pinjam itu motornya, 2 kemungkinan bisa kita yang ngulangin atau dia yang jemput ngambil. Kenapa? Karena itu memang bukan hak kita, ya. Kita pinjam gitu, ya. Kita pinjam berarti ada waktu yang ditentukan. Sampai kapan? Gitu. Nah ini wujud yang ada sama kita sekarang. Kita ada sekarang. Ini barang pinjaman, ya, barang titipan yang ada batas waktunya. Nah makanya kematian seseorang itulah menjadi batas dipinjamkannya oleh Allah sifat wujud kepada kita. Ya, ya kalau pinjam motor orang, ya mesti tahu dirilah, gitu, ya. Ya kalau kita pakai tiap hari, ya wajar kalau kita isi bensin, ya. Mungkin dipakai kurang enak, ya servis, gitu. Kita ganti oli, ya. Kalau dengan motor dikit, ya masukin biar bersih kan, gitu, ya. Sekalipun bukan punya kita, karena kita pakai, ya sudah sewajarnya kayak begitu. Ya sudah sewajarnya, gitu, ya. Nanti ketika yang ngambil itu, ya, ketika yang punya itu mau ngambil motornya juga kondisinya bersih, ya, mesinnya suaranya enak karena di servis, ganti oli, bensinnya full, ya, ya senang tuh yang minjemin. Mungkin besok ditawarin lagi, ya, kita belum pinjam dia sudah nawarin duluan. Besok kalau butuh motor, ya pakai aja dah, ya motor saya, begitu. Karena dia tahu ini motor di tangan kita jaga, kita rawat seperti milik kita sendiri. Nah ketika Allah pinjamin sifat wujud pun demikian, ya. Kira-kira nih hamba sifat wujud yang aku pinjamin dalam dunia dijaga enggak, ya, dipelihara enggak, digunakan dengan baik enggak, ya, digunakan hal yang manfaat enggak buat dia, begitu. Sebab nanti itu ada hitung-hitungannya, gitu, ya. Semua yang kita rasakan daripada nikmat dari Allah termasuk sifat ada yang diberikan, ya, dipinjam sama Allah sekarang itu nanti bakal ditanya, ya, an umrihi, ya, ditanya tentang umur kita, ya, maaf ketika kita habiskan, ya. Kemudian an mali harta kita, ya, ditanya min aina, ya, dari mana itu harta, wa ila aina anfaqta, mana kita salurkan, ya, dan seterusnya. Itu secara ringkas di dalam Al-Quran Allah katakan la tus'alu dari yaumil anil na'im, ya, pasti kalian bakal ditanya satu persatu tentang nikmat-nikmat, tentang barang-barang titipan, begitu, tentang amanat yang Allah berikan kepada, yang Allah pinjamkan kepada kita. Nanti setelah diperiksa ternyata oh bagus, ya, dijalankan sesuai aturan, ya, dijaga, dipelihara dengan baik, ini sifat wujud yang dipinjamkan dalam dunia, di akhirat itu bukan dipinjam lagi tapi diberikan. Makanya di akhirat tidak ada batas kehidupan, itu selama-lamanya, abadal abidin wa abad, tidak mengalami kematian lagi. Sampai kapan? Nggak ada waktu kan? Di sana udah nggak ada siang, malam, sore, pagi. Sebab peredaran waktu yang terjadi saat ini karena adanya matahari dan bulan, ya. Itu di akhirat matahari bulan udah nggak ada. Ini matahari yang sekarang kita saksikan kalau pagi muncul dari timur, ya, terbit dari arah timur terus terbenam ke arah barat, termasuk bulan yang kalau ketika datang waktu malam dia muncul, itu gitu hari kiamat kembali kepada ketiadaan, ya. Bumi yang kita pijak saat ini, langit yang kita pandang saat ini, ketika hari kiamat kembali kepada ketiadaan. Karena memang asalnya makhluk tiada dia, ya. Jadi berarti ketika terjadi kiamat kembali kepada ketiadaan. Contohnya seperti kita menyalakan satu batang korek api. Kita punya korek api, ya. Sebelum kita nyalakan, ini nggak ada apinya, ya. Hanya batang korek dengan di ujungnya ada bahan kimia lah, ya. Nah, kemudian begitu kita nyalakan muncul itu api, ya. Nah ini api dia berjalan, dia membakar batang korek yang ada. Sepanjang apa itu batang korek ada, selama itu pula dia menyala. Begitu batang korek habis dimakan,
apinya pun hilang. Kalau kita tanya kemana itu perginya api? Ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan? Nggak tahu kita. Itu kembali kepada ketiadaan yang sejati. Awalnya itu api nggak ada, kemudian ada, dan nggak ada lagi. Itu makhluk begitu contohnya. Kita dulu nggak ada, ya. Sebelum Allah ciptakan ini makhluk termasuk kita nggak ada. Berarti kita sifat hakiki kita adalah ketiadaan. Al-Adam tadi itu ya. Kemudian ada, diadakan sama Allah tadi, ya, diciptakan dengan berbagai macam nama itu makhluk, ya, langit, bumi, hewan, binatang, ya, tumbuhan, manusia dan lain sebagainya, ya. Kemudian datang hari kiamat. Itu kiamat ibaratnya batas akhir ketika api sudah membakar habis batang korek api. Batang koreknya habis, apinya pun dengan spontan hilang. Maka begitu hari kiamat terjadi, ini semua alam semesta lenyap, entah kemana, kembali kepada ketiadaan yang sejati. Cuma 3 makhluk yang Allah abadikan. Apa itu? Malaikat, manusia, dan jin. Itu, ya. Nah, begitu kita hidup lagi di akhirat, itu sifat wujud yang di alam dunia mah hanya sebatas dipinjamkan, sehingga ada batas waktu berakhirnya, tapi di akhirat mah diberikan. Makanya dia pakai waktu lah, ya. Teman kita tahu datang sama kita, dia bilang ini motor saya kasih kepada engkau, saya berikan sekarang, saya hadiahkan. Kalau kemarin engkau pinjam, jadi wajar kalau saya anggap beri. Sekarang saya datang nih, ya, saya berikan ini motor untuk engkau. Nah, kalau sudah berasa ada transaksi diberikan, ya, atau dihadiahkan, itu sudah menjadi milik kita. Gitu. Kalau sudah milik kita, mas, itu sudah nggak bakal diambil lagi. Gitu. Ya. Itu di akhirat sifat wujud pemberikan. Artinya apa? Artinya diberikan sifat wujud diabadikan sama Allah makhluk ini, ya, selama-lamanya tidak menjumpai akhir kehidupan. Gak ada kematian lagi. Jadi gitu, ya. Sehingga kita ini ketika di alam dunia selalu mawas diri dan waspada, sehingga harus pandai-pandai menggunakan, memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab keberhasilan hidup di sana di akhirat, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di akhirat tergantung saat ini. Ya, di sininya pinter jaga amanah dari Allah berupa wujud, maka besok dikasih hadiah. Gitu ya. Lalu teman kita aja oleh kotornya waktu diambil, ya, bersih, biasanya pun sudah diservis segala macam, saya ditawarin lagi, kita buat minjem lagi kapan saja kita mau, maka Allah lebih dari itu, ya. Ketika diperiksa sifat wujud yang Allah pinjamkan kepada kita dalamnya, kita jaga sesuai apa yang Allah suruh. Disuruh sujud, kita sujud sama Allah. Disuruh ibadah, kita ibadah. Disuruh berbuat baik, kita lakukan. Disuruh meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang dilarang, kita jauhkan. Itu namanya sesuai apa yang, ya, Allah pinjamkan kepada kita, kita jaga dengan cara seperti itu. Apa dikasih hadiah nanti? Ya. Itu hadiahnya apa? Tuh, surga. Kenikmatan yang tidak akan berakhir. Yang kita hidup dalam dunia, taruhlah 80, 70, bahkan mungkin paling lemah 90, 100 tahun, ya. Sudah jarang, ya, pada ini sampai 100 tahun di dalam dunia. Dan seandainya kata itu pun ada, itu juga udah banyak orang sudah bosan hidup. Jadi memang ternyata manusia ini punya rasa bosan juga terhadap hidup di alam ini. Kalau tertanya dulu, saya pernah punya nenek begitu, dia umurnya hampir 110 tahun kalau nggak salah. Ya, itu biasa aja, dia selalu bilang begini, kapan ya saya meninggal. Lalu yang lain, teman-teman saya sudah nggak ada. Ya, boleh dibilang saat itu dia paling tua, tak kurang. Ya. Saya sering bilang begitu. Tapi dia minta sama dia, Allah, kapan saya meninggal gitu. Itu kan berarti sebuah ungkapan hidup manusia pun di alam ini ada rasa jenuh, bosan gitu.
Karena ibarat minjem barang orang kelamaan juga kita nggak enak begitu kan. Iya, ini jadi teman 3 hari ini motor, ini sudah 5 hari, ya kayaknya perasaan kita nggak enak nih, ya. Sekalipun kita pulangin, misalnya ada perasaan sedikit malu gitu, karena sudah keluar dari perjanjian, gitu, ya. Ternyata manusia pun begitu, ya. Kalau kita mungkin sekarang masih ya pengen hidup panjang, ya kan, bisa panjang umur, karena mungkin usia kita ya rata-rata masih paling lama atau paling tua kita 60 tahun. Tapi kalau sudah melewati usia-usia yang nyaris 90 sampai 100 tahun, itu akan muncul juga, ya. Rasanya begitu juga. Tuh, nah ini ketika kita melihat itu, itulah memang, ya, bahwa keadaan manusia itu dalam dunia biar bagaimanapun dengan segala yang dia punya, yang dia miliki, yang dia rasakan, itu semua adalah serba titipan. Ya, tapi nanti di akhirat akan diberikan itu semua. Ya, nanti usia semua rata. Ya, nanti kenikmatan surga diberikan sama Allah secara merata. Ya. Bahkan nanti salah satu daripada kenikmatan yang di akhirat yang Allah berikan kepada kita baru itu kita bisa berjumpa dengan zat yang menciptakan alam semesta yang selama ini kita imani, yang selama ini kita yakini sebagai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa. Ya, kalau sekarang memang bagian-bagian hal-hal yang baik masih berupa keimanan, termasuk kehidupan akhirat sebatas kita dengar saja selama ini, ya. Dan itu masuk pada proses keimanan, harus kita yakini. Gitu. Nah, itu semua merupakan bagian daripada makhluk yang Allah ciptakan, yang seluruhnya nanti akan ada yang Allah kembalikan dan ada pula yang Allah kembalikan kepada ketiadaan. Orang kalau belajar tauhid, mempelajari tentang sifat-sifat ketuhanan, dia akan memiliki sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Ketika dia yakin Allah itu wujud, dia ada, maka dia gunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika dia yakin Allah bersifat tidak berawal, dia yakin bahwa kita ada awalnya, pun satu saat ada akhir, maka dia tingkatkan kebaikan buat bekal menghadap kepada dan seterusnya. Ya, nah ini bagian daripada kewajiban kita, ya, untuk kita memahami bahwasanya sifat wujud yang kita bahas dalam tauhid adalah sifat uluhiyah, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sementara kita itu punya sifat kawanannya, ada sifat adam yang artinya ketiadaan. Jadi kalau sekarang kita merasa ada, merasa memiliki, merasa ini, merasa itu, ingat dan harus kita sadari bahwa itu semua adalah titipan dan amanah dari Allah yang satu saat termasuk hidup kita pun akan dikembalikan kepada ini, ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat wujud, ya. Ini supaya mendorong kita terus, ya, bahwa kehidupan kita dalam dunia yang sifatnya sementara ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kebaikan sekecil apapun yang kita bisa lakukan, yang bisa kita kerjakan, ya, yang kita kerjakan, ya, sebab kita nggak tahu sekarang hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele justru itulah yang di sisi Allah punya nilai yang besar, punya kebaikan yang besar buat kita, ya. Sehingga apapun nama dan bentuknya, selama itu kebaikan, hal-hal yang manfaat yang kita bisa mampu untuk melaksanakannya, jangan pernah kita sia-siakan. Kita lihatkan sebagai bekal kebaikan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan dengan kita membahas sifat nafsiyah ini, ya, sifat kepribadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat wujud, ini akan beroleh kesadaran buat kita agar tujuan hidup kita jelas, ya, bahwa di dalam dunia hidup kita sementara, karena semuanya serba titipan, tapi besok di akhirat itu semua akan diberikan oleh Allah.
kehidupan kita akan diabadikan. Ya, berarti hidup di akhirat itu ya tergantung bagaimana ya sejauh mana kita berusaha ya kehidupan kita di dunia saat ini. Semakin banyak kebaikan yang kita punya, ya semakin banyak juga ya kebahagiaan yang bakal kita raih gitu. Karena nanti ketika orang kembali kepada Allah, jangankan yang tidak bawa bekal sama sekali ya, yang bawa bekal saja ya, bawa kebaikan saja pasti menyesal ya. Jadi semua manusia tanpa terkecuali menghadap kepada Allah hakikatnya semuanya menyesal, termasuk yang bawa bekal sekalipun menyesal. Kenapa? Karena kenapa dia ketika di alam dunia tidak berusaha lagi untuk memperbesar, memperbanyak kebaikan yang dilakukan, jadi selalu akan merasa kurang ya. Oleh karena itu selama kita hidup dalam dunia, kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyak ya. Karena kebaikan, hal-hal yang manfaat yang kita lakukan itu akan kita rasakan untuk diri kita sendiri ya, dalam rangka menghantarkan kita menuju keselamatan dan kebahagiaan kelak di negeri akhirat ya. Mudah-mudahan ini yang kita bahas bisa membangunkan ya hidup kita daripada kelalaian pada kita yang selama ini kita ya kurang mengetahui ya perkara-perkara tentang agama. Mudah-mudahan terdorong untuk meningkatkan ibadah kita, merapatkan diri kita kepada agama, dan mudah-mudahan juga Allah berikan keselamatan kepada kita, kebahagiaan kepada kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini saja sedikit yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Sebelum doa biasa ya, mungkin ada pertanyaan dari para bapak tentang seputar masalah yang kita bahas ataupun hal-hal yang mungkin yang terkait ya yang pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan. Di alam nanti itu alam akhirat nanti umur tidak ada setara sama semua. Nah, gimana di teman-teman aja kita juga nanti ketemu dengan orang tua kita di sana, anak-anak kita juga di sana, insya-Allah itu kalau ketemu posisinya gimana gitu? Apa mensyukur dari dengan ibu kita, bapak kita, anak-anak kita? Dulu Nabi waktu pulang ke rumah, istrinya Siti Aisyah, ada seorang nenek-neneknya. Ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk surga. Ya, kata si nenek ini. Kata Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek nggak masuk surga. Ya, begitu dengar seperti itu, hujan mukanya nangis dia pulang. Ya, kata si Aisyah, ya Rasul, engkau sudah bikin orang bersedih. Kenapa? Tadi nenek jadi doain biar masuk surga, kalau bilang nenek nggak masuk surga. Kata Nabi benar, di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek gitu. Jadi yang tua sekarang, yang kakek-kakek, yang nenek-nenek, semua nanti dibikin muda lagi sama Allah. Ya, jadi nanti umur di dalam surga sama semua, ya, sama. Mau dia kakek kita, mau dia ibu kita, orang tua kita sama, ya. Lalu nanti gimana kita kalau sebaya seperti itu, ya? Itu hanya bicara dari segi umur, dari segi kedudukan, dan tetap, ya, dia orang tua kita, ya. Itu perasaan-perasaan yang sekarang kita bayangin, bagaimana ya kalau kita seumur dengan kakek kita, seumur dengan bapak atau ibu kita, gitu kan? Itu perasaan duniawi. Yang di akhirat perasaan itu sudah nggak ada lagi. Ya, termasuk nanti kita punya istri masuk surga, pun kita punya bidadari yang jumlahnya mungkin bisa ratusan, ya, bisa puluhan dan lain sebagainya. Maka perasaan-perasaan yang ada di alam dunia, yaitu cemburu, begini segala macam, itu dihilangkan sama Allah. Jadi rasa dan perasaan di alam dunia apapun namanya, itu di akhirat sudah nggak ada lagi. Ya, perasaan
perasaan marah, perasaan kesel, ini segala macam. Jadi semua di dalam surga itu hal-hal yang baik semua. Ya, kalau kita misalnya ya dulu pernah berselisih paham dengan seseorang, ya kita pernah marah dalam surga, ketika masuk ke dalam surga sifat-sifat tersebut diangkat. Wa naza'na min sudurihim min ghillin, dan kami angkat, kami hilangkan dari dada-dada mereka, dari hati-hati mereka min ghillin, seluruh sifat-sifat yang tidak baik. Ya, termasuk mungkin kalau saat ini misalnya ada seorang suami menikah lagi, dia ketahuan sama istrinya pasti ngamuk besar itu di sini, ya pasti marah-marah segala macam. Di alam akhirat itu nggak ada lagi. Ya, sekalipun kita ibaratnya satu suami, satu orang laki-laki, bukan cuma punya istri di alam dunia saja, tapi punya bidadari misalnya seperti itu, ya tidak ada namanya sifat cemburu dan lain sebagainya. Jadi termasuk rasa yang kita rasakan, bagaimana ya kalau kita sebaya apa nggak nyambung segala macam hasil itu sifat duniawi, ya. Nah, sifat-sifat seperti itu nanti diangkat. Jadi makanya ketika Nabi menceritakan tentang surga, kata Nabi, mala ainun ra'at. Surga itu adalah keindahan yang nggak pernah mata kita ini memandang. Ya, misalnya kita pernah pergi ke satu tempat, yang kita bilang itu tempat terindah, itu tempat yang paling indah yang pernah saya saksikan, yang pernah saya lihat. Tapi surga, ya itu nggak ada apa-apanya. Begitu, ya. Jadi kenikmatan, keindahan surga enggak pernah mata kita ini memandang sebuah keindahan di alam dunia. Enggak bisa disamakan. Ya. Wala udhun sami'at, dan kuping pun enggak pernah dengar. Telinga kita di dunia pernah dengar sebuah cerita yang indah, yang luar biasa bagus, luar biasa itu sampai tertarik. Surga, ya dibanding cerita yang kita dengar sekalipun kita bercerita indah, enggak ada apa-apa. Wala khatara ala bali, dan terlintas di hati kita kali, oh surga mungkin seperti ini kali keindahannya, ya ada istananya, ada tamannya, ada sungai itu, ya yang terlintas di hati kita yang itu surga lebih dari itu semua, ya semuanya dirahasiakan sama Allah, sehingga kenikmatan dunia sebesar apapun tidak bisa dibandingkan seulur kuku dengan kenikmatan surga, ya. Bahkan seandainya kata nih, misalnya di dalam surga itu ada pelbak, ada tempat sampah misalnya, itu tempat sampahnya surga lebih baik daripada dunia dan isinya, ya. Apalagi kenikmatan yang misalnya begitu, ya, misalnya ada, ya ada tempat buang sampah di surga itu, maka tempat buang sampah surga itu kenikmatannya lebih daripada dunia dan isinya. Apalagi kenikmatannya, ya. Makanya di surga itu sudah lagi hal-hal yang buruk, yang jelek, yang sifat-sifat hal-hal duniawi sudah hilang, ya. Sebab kalau hal-hal yang sifatnya duniawi saat ini yang kita rasakan itu tidak sebagai bentuk ujian buat kita, kan? Ia berwaku ayyukum ahsanu amala, itu dia, ya, sebagai ujian cobaan buat kita, mana di antara kalian yang terbaik amal, ya. Jadi kalau kita merasakan hal-hal yang sifatnya duniawi saat ini itu bentuk ujian. Di akhirat kok ujian tersebut sudah diangkat sama Allah, ya, sudah dihilang. Jadi rasa apapun yang dalam dunia yang kita rasakan sudah tidak ada di alam akhirat, termasuk di dalam surga, ya, ya seperti itu. Silakan, mungkin bapak yang lain ada mau bertanya, silakan. Ya waktu ya paling 9 ya waktu menit. Kadang Ustaz, Ya. apa nih? Anak ini kadang nanya, Allah itu di mana? Allah itu di mana? Kita punya anak. Iya. Nanya gitu, ya. Iya, nanya ya. Allah itu di mana? Ada gitu. Saya bilang ada gitu. Ya. Nanya lagi di mana? Ada. Di mana? Kalau Ada. anak kecil biasa gitu, ya. Ya. Ketika kita diajarkan gitu tentang Tuhannya, tentang Tuhan kita, namanya Tuhan kita bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada gitu kan. Namanya ya anak kecil wajar, ya. Kalau nanya, Pak, Tuhan kita kan Allah adanya di mana, ya?
anak sama makhluk gitu ya. Nah, beda. Kalau kita kan disebutnya makhluk. Kalau Allah itu punya khalik, sang pencipta. Jadi ya nggak boleh dipertanyakan Allah ada di mana ya. Karena secara bertahap dan perlahan-lahan mesti kita ajarkan, kita didik ya tentang masalah uji. Jadi kalau mereka bertanya ya wajar, anak kecil namanya ya. Cuma kita harus bisa memberikan jawaban-jawaban yang kira-kira tepat dan yang bisa pahami bahwa Allah itu bukan makhluk, bukan seperti kita, dan kita pun tidak seperti Allah. Ya. Jadi nggak usah dijelasin secara detail mata ya. Kalau yang kecil ya sesuai pertanyaan dia, sesuai pula yang kita jawab. Atau bisa kita katakan bahwa Allah itu bersemayam di arsy seperti ayat apa? Iya. Dalam Al-Quran ada ya seperti itu. Dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, gitu kan? Buat anak kecil itu belum sampai ke situ lah, ya. Ya. Bahkan buat orang yang sudah seperti kita pun itu perlu penjabaran. Ketika dikatakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Maha kasih sayang, ya kan? 'Alal 'arsy, di atas arsy, istawa, bersemayam kan? Itu kan secara arti lughawi, secara arti bahasa saja, ya. Kalau kita diartikan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ditranslate bahasa tersebut ya, arti istawa ya bersemayam. Bersemayam itu duduk ya. Jadi, katakanlah duduk di sebuah singgasana begitu kan, ibarat seorang raja duduk di atas singgasana di tengah bersemayam gitu. Nah, berarti ketika kita membaca terjemah dari ayat tersebut, tergambarlah di pikiran kita ya bahwa Allah punya tempat dan tengah bersemayam. Itu kan secara arti terjemah. Tapi secara arti hakikat tidak seperti itu. Karena kalau kita artikan Allah di arsy loh ada, sedang bersemayam, punya singgasana gitu kan, maka dia akan kontra terhadap ayat yang lain. Yang Allah katakan dalam ayat yang lain, laisa kami sendiri ya Allah tidak seperti apa-apa. Ya Allah tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak begini, tidak begitu, gitu kan? Lalu gimana ini? Oh berarti ini yang harus dijabarkan ayat ini. Apa itu makna istawa ini? Ya, nah, sebagian para ulama kita, terutama para ulama khalaf ya, itu mengartikan ya makna istawa ay istaula, artinya bukan bersemayam, menguasai. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah yang punya sifat Rahman itu menguasai arsy-Nya. Kenapa yang disebut kok arsy di sini? Enggak disebut langit, enggak disebut bumi, enggak disebut makhluk yang lain, tapi arsy. Sebab arsy itu makhluk yang terbesar dari sekian makhluk yang ada. Ya. Jangankan baru 7 lapis langit sama 7 lapis bumi. Seandainya katanya ada yang model langit dan bumi semacam ini, ada ribuan lagi dibanding sama arsy, nggak ada apa-apa. Ya, laksana kalau kita boleh ambil perbandingan dan contoh, itu arsy seperti lapangan sepak bola. Ya, lapangan sepak bola. Kita pergi ke Gelora Bung Karno sana ya, Senayan. Kita saksikan itu lapangan sepak bola luas kan. Kemudian kita dalam tas ini bawa kelereng. Jangan baru satu kelereng, satu tas lagi kita sebar ke lapangan. Kita lempar dari atas tuh kelereng satu tas, kita cari, belum tentu langsung ketemu. Ya, kenapa? Karena antara kelereng dengan lapangan ya yang kemana-mana kan begitu. Itulah ibaratnya langit bumi seperti kelereng, itu arsy seperti lapangan sepak bola. Ya, yang dibilang ini kalau dunia gabungin sama langit plus isinya dibuang ke arsy itu hilang. Dicari kalau kita cari kelereng di tengah lapangan sepak bola. Seperti apa itu arsy? Makanya kenapa disebut sini arsy? Karena itulah arsy makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan. Kalau yang besar aja Allah kuasai, ya apalagi yang kecil kayak kita. Ya, kalau dunia dan langit saja hilang, ya apalagi kita pribadi dibuang ke arsy. Kayak debu gitu, ya. Kayak debu yang ada di tengah lapangan, nggak kelihatan dan nggak bakal ya bisa kita ketahui seperti apa. Ya. Nah itu tuh ayat-ayat yang seperti itu kalau kita mempelajari kitab tafsir namanya itu ayat muta
dipahami secara letter bahasa, ya. Jadi harus ada mafhum, ada makna yang sesuai, gitu. Sehingga tidak ada kontradiksi, ya, tidak berlawanan nanti dengan ayat yang lain. Karena dalam Al-Quran sendiri itu ya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ketika Allah suruh Nabi Allah bikin kapal, bikin perahu, ya kata Allah, fasna'il fulka bi a'yunina. Hai Nuh, bikinlah perahu, bikin kapal, ya di depan mata kami. Gitu. Ya itu Allah yang bilang. Ya, secara arti, ya itu ayun ya mata kayak kita berarti ya. Itu yadun tangan Allah di atas tangan mereka. Ya itu Quran. Tapi apakah seperti itu maksudnya? Maka para ulama menggali makna. Oh, maksudnya yadun di situ bukan tangan seperti kita, tapi simbol kekuatan, simbol kekuasaan. Ya, berarti kekuasaannya Allah di atas kekuasaan segala makhluk. Ya, kepada seluruh makhluk. Berarti kalau makhluk punya kekuasaan dibanding kekuasaannya Allah, yang ada apa-apanya begitu. Sehingga tangan ini merupakan simbol kekuatan. Gitu ya. Kemudian ayun, ya, buatlah itu kapal di depan mata kami. Artinya apa? Dalam pengawasan kami. Ya Nuh, bikin itu kapal, biarin ya kaummu ngatain itu Nabi Nuh. Kurang waras sudah, ya. Sudah gila. Jadi kenapa? Masa bikin kapal laut kok di tengah kampung, ya, di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah daratan. Namanya bikin kapal laut di pinggir pantai lah, kalau jadi gampang tinggal dorong kan begitu. Ya, biarin lah. Mau dikatain, mau dibikin, bi'a'inina. Semua itu dalam apa nih pengawasan kami. Dalam pengawasan, bikin aja udah gitu ya. Berarti benar. Udah kapal udah siap, udah jadi, di tengah kampung, tapi bisa berenang. Kenapa? Kalau turun hujan tuh, ya nggak berhenti. Nah, sehingga yang selamat pada saat itu hanya orang yang ada di dalam kapal ini. Nah itu tuh ayat-ayat mutasyabihat seperti itu perlu kajian mendalam, ya, dalam ilmu tafsir supaya antara arti dengan paham tidak berlainan, tidak kontradiksi. Ya. Kecuali ayat-ayat muhkamah yang sudah jelas, seperti ayat-ayat perintah dalam ibadah. Ya ayyuhalladzina aqimus shalah, jadikan sholat, gitu ya, jelas itu mah. Kalau melihat secara bahasa saja kita udah paham. Oh ini Allah suruh kita sholat, suruh kita zakat, gitu ya. Nah, nanti teknis pelaksanaannya baru nanti melalui kajian ilmu seperti itu. Ya. Jadi Quran ini sumber dia, ya. Seluruh ilmu yang kita bahas termasuk tauhid ini, ilmu yang kita bahas ini bermuaranya bersumbernya dari Al-Quran. Ya. Itu jawabannya ya. Ya, silakan. Peristiwa Isra-nya, Ya. kita sudah dengar peristiwa Sidratul Muntaha. Nah ini apakah ada persamaannya Sidratul Muntaha dengan arus tadi? Iya. Makanya kan Nabi kita bertentang dengan Iya. Allah. Ya. Ini kena keterangannya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini satu menggambarkan bahwa kedudukan Nabi kita itu sebagai makhluk yang termulia. Ya. Kenapa Nabi itu diisrakan ke langit? Itu bukan menunjukkan Allah ada di langit. Menunjukkan bahwa bentuk kekuasaan Allah yang terhebat itu Allah letakkan semua di langit. Ada namanya qalam, ada kursi, ada lauhul mahfuz, ya, ada sidratul muntaha, jadi termasuk arsy. Ya. Jadi kalau kita saksikan nih makhluk yang di alam dunia ini, kita saksikan saja, akal kita sudah nggak mampu memahaminya, apalagi yang di atas langit. Ya, berarti itu menunjukkan kekuasaan Allah saja kita nggak bisa menjangkau kemampuan. Ya, apalagi Allahnya gitu. Ya, makanya Allah itu bukan untuk dicari-cari, bukan untuk dipertanyakan, bukan untuk diimani bahwa Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang maha segala-galanya. Yang jangankan zatnya Allah, kekuasaannya Allahnya, makhluknya aja kita nggak bisa jangkau. Ya, yang di alam dunia saja kita, yang di dalam diri kita aja kita nggak bisa jangkau. Ya, kita punya mata dengan ribuan sarafnya, punya telinga segala macam, ya. Yang di dalam diri kita aja nih, ya, seumur hidup dari kita hidup sampai kita mati mungkin belum selesai kalau kita mau kaji.
satu sebagai bentuk kebesaran Nabi sebagai makhluk yang Allah muliakan, yang termulia. Ya, yang kedua, ini sebagai bukti ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang ada di langit itu melebihi makhluk yang ada di bumi. Ya. Sehingga yang Allah bilang dalam Al-Qur'an, kami perlihatkan kepada engkau ya apa tanda-tanda kekuasaan Kak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya. Alladzi ya barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran. Kami menyaksikan apa namanya lauhul mahfuz, melihat surga, melihat neraka, melihat kolam, yang melihat kursi dan lain sebagainya. Termasuk Nabi berjumpa dengan Allah ya. Nah, perjumpaan Allah itu bukan satu tempat ya. Jadi gimana? Nabi sendiri ketika beliau katakan ra'aitu rabbi bi aini ra'si, aku melihat Tuhanku dengan mata kepalaku. Tapi cara melihatnya ketika ditanya sama sahabat, Nabi tidak bisa bahasa. Ya, jadi pertemuan dengan Allah itu tidak bisa dibahasakan dengan bahasa makhluk. Saking rumitnya ya. Karena kenapa? Karena tidak bertempat, tidak begini, tidak begitu. Jadi Nabi melihat Allah gimana? Nabi melihat Allah sesuai yang Allah kehendaki, bukan sesuai yang Nabi ingin. Ya, itu peristiwa Isra Mi'rajnya saja secara logika udah nggak masuk akal kan? Seharusnya kan begitu, ya kan? Ya dalam waktu yang singkat lah, ya dalam waktu yang singkat Nabi bisa menempuh sampai 7 lapis langit. Naiknya kendaraan apa itu? Naik Apollo, naik Perseid kan begitu. Itunya aja kita nggak bisa jawab dengan akal, maka harus dengan iman. Termasuk pertemuan Nabi dengan Allah seperti apa, itu nggak bisa dilogikakan, nggak bisa dibahasakan, tapi cukup diiman bahwa Nabi berjumpa dengan Allah. Adapun caranya seperti apa, wallahu a'lam bishawab, itu urusan Allah yang ngatur. Termasuk mereka dari surga bakal ketemu Allah, melihat Allah. Bila rabbihim nadhirah, kata Allah, kepada Tuhan mereka akan memandang. Bagaimana kita melihat Allah di surga atau di tempat Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Itu bicara kita melihat Allah, bukan urusan kita. Allah yang menentukan seperti apa yang kita memandang kepada Allah. Ya. Jadi masih tadi, karena yang terpenting kira-kira kita masuk surga enggak gitu. Ya karena cuma makhluk, cuma manusia yang masuk surga doang yang bisa memandang Allah gitu. Ya. Itu salah satu hal yang perlu kita yakini, bahwa nanti setiap hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surga diperlihatkan zatnya, memandang kepada Tuhannya. Adapun caranya, kaifiatnya, wallahu a'lam bishawab, itu nggak bisa dibahas. Ya seperti apa? Cukup diimani ya. Jadi jangan dicari-cari kayak apa ya, perlu tahu dong kita. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui, ada enggak juga gitu ya. Cukup diimani. Termasuk pertemuan Nabi dengan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu wallahu a'lam bishawab seperti itu. Sebab Nabi sendiri pun tidak bisa membahasakannya. Ya. Dan Nabi Allah Musa ya, ketika dia berdialog sama Allah kan, wa kallama Allah Musa taklima dalam Quran. Dan sungguh Allah mengajak bicara, mengajak dialog kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa setelah dia mendengar kalam Allah, dia kembali ke rumahnya, dia tutup kupingnya. Ya, karena kenapa? Begitu dia dengar suara makhluk, dia ini nggak kuat, muntah-muntah dia, pusing balanya. Tuh, seperti apa itu kalam Allah? Nabi Musa nggak bisa bahasa. Pokoknya memandang Allah, mendengar kalam Allah itu bagian puncak daripada seluruh kenikmatan. Ya, sehingga nggak bisa dibahasakan dengan bahasa makhluk. Jadi gimana? Cukup diimani. Jadi kita yakin Allah Nabi berjumpa dengan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian nanti dalam surga termasuk bagian kenikmatan surga, Allah perlihatkan, Allah izinkan